Let's go. Mulai ya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang platform evaluasi pembelajaran matematika Quizzes. Yang beranggota pertama Bangkit Suryatama, yang kedua Leoni, yang ketiga Yohan Susanto, yang keempat Rosalina Botaleo Ape. Yang akan dibahas dalam presentasi kami, yang pertama pengertian kuisis, yang kedua karakteristik kuisis, yang ketiga kelebihan dan kekurangan kuisis, yang keempat langkah-langkah membuat kuisis. Yang pertama pengertian kuisis. Ada beberapa pengertian dari kuisis, yaitu sebagai berikut. Menurut Leoni, yang ditulis dalam jurnal mengatakan bahwa kuisis adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke dalam ruang kelas dan membuatnya di kelas latihan interaktif dan menyenangkan. Dengan menggunakan kuisis, peserta didik dapat melakukan latihan dalam kelas pada perangkat elektronik. Yang kedua, kuisis merupakan media pembelajaran berbasis game edukasi yang berisikan kuis interaktif yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti mengadakan pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi untuk mengukur pemahaman siswa. Yang ketiga, kuisis merupakan media pembelajaran berbasis web. Media berbasis web ini berisi soal-soal pilihan ganda yang dikerjakan seperti mengerjakan kuis online. Yang keempat, kuisis merupakan aplikasi pendidikan yang berbasis game yang bisa dimanfaatkan sebagai media evaluasi pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kuisis adalah salah satu web tool yang bisa digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas dalam bentuk pekerjaan rumah yang juga dapat digunakan sebagai permainan kuis interaktif. Sifatnya online dan menyenangkan. Serta hasil belajar dapat langsung di-download dan kuisis bisa digunakan sebagai alternatif evaluasi pembelajaran untuk peserta didik, dan dapat dipantau juga analisis per butir soalnya. Kuisis dapat diakses melalui perangkat elektronik yang dimiliki peserta didik. Berikutnya karakteristik kuisis. Ada 4 karakteristik kuisis menurut Mulyati dan Effendi 2020. Yang pertama avatar, kostum atau foto profil. Kemudian yang kedua adalah tema. Nah, di dalam kuis ini ada beberapa tema seperti acak, kemudian musim dingin, ada tema hutan, kemudian menyeramkan, ada tema ruang angkasa, kemudian klasik. Kemudian meme. Meme itu adalah gambar lucu kadang muncul setelah pertanyaan dijawab. Kemudian ada musik. Nah, musik ini dapat diubah sesuai tema dan dapat dimatikan musik secara sepenuhnya. Kemudian berikutnya, kemudian jenis soal pada kuis. Terdapat 5 jenis soal pada kuisis menurut Sahamil. Yang pertama, pilihan ganda. Ada beberapa pilihan jawaban yang tersedia dan siswa hanya memilih satu jawaban saja. Kemudian, kotak centang. Di kotak centang ini ada beberapa pilihan jawaban yang tersedia dan siswa dapat memilih lebih dari satu opsi jawaban. Kemudian, selanjutnya, kemudian ada isi bagian yang kosong atau yang biasa kita kenal dengan isian singkat. Siswa perlu memasukkan jawaban secara manual di tempat yang disediakan dengan batas karakter penulisan 160 karakter. Kemudian yang berikutnya ada pemilihan atau yang kita kenal sebagai survei. Nah, tidak ada pilihan jawaban yang benar,
melainkan kita dapat memilih apakah akan mengizinkan siswa hanya satu opsi atau beberapa opsi. Kemudian ada terbuka atau berakhir, atau yang dikenal sebagai isian panjang, jawaban panjang atau esai. Siswa perlu memasukkan jawaban yang lebih panjang secara manual yang disediakan dengan batas karakter untuk jawaban ada 1.000 karakter. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kuisis. Kelebihan kuisis yang pertama yaitu bagi guru mudah untuk membuat soal. Artinya, soal yang telah dibuat oleh guru dalam bentuk arsip soal tinggal memindahkan saja atau copy paste. Akan tetapi sebisa mungkin kita harus menghindari copy paste soal dari orang lain. Karena bisa jadi ada siswa yang pernah melihat soal tersebut. Hal ini biasanya jika siswa sudah tahu guru akan menggunakan kuisis, mereka akan mencari tahu atau searching melihat macam-macam soal di kuisis. Guru itu perlu kreatif, minimal arsip soal yang sudah dibuat sendiri. Yang kedua yaitu setiap siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul beberapa poin yang didapat dalam satu soal dan juga mendapatkan ranking berapa dalam menjawab soal tersebut. Yang ketiga, jika siswa menjawab dengan salah pertanyaan tersebut, maka akan muncul jawaban yang benar. Yang keempat, jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ada tampilan review question untuk melihat kembali jawaban yang kita pilih. Dan dalam pengerjaan kuis, setiap siswa mendapatkan daftar pertanyaan yang berbeda dengan siswa lainnya, karena kuis tersebut dibuat dalam bentuk homework atau PR, sehingga daftar soalnya diacak dan setiap siswa soal yang muncul berbeda-beda. Selanjutnya, kuisis itu bisa digunakan untuk evaluasi formatif, sumatif, dan yang paling sering itu digunakan untuk evaluasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari kuisis. Yang pertama, siswa dapat membuka tab baru, artinya siswa bisa masuk dengan akun lain jika siswa memiliki 2 akun email. Yang kedua, susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru. Yang ketiga, siswa bisa jadi akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan atau menjawab setiap soal yang ditanyakan. Hal ini karena masalah waktu. Artinya, kecepatan siswa mengerjakan soal akan memperoleh nilai yang besar, sehingga mempengaruhi peringkatnya, dan akan menjadi kendala jika ada beberapa siswa yang terlambat bergabung. Yang keempat, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat atas, memiliki kemungkinan penurunan peringkat karena manajemen waktu yang kurang tepat. Untuk selanjutnya itu langkah membuat kuisis. Langkah untuk membuat kuisis itu ada 5 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita harus sign up atau login dulu ke dalam kuisis. Lalu membuat create quiz atau pada menu create atau membuat kuisnya, lalu menginputkan judul kuis dan mata pelajaran yang bersangkutan, lalu membuat soal, dan selanjutnya yang terakhir itu penugasan pada siswa. Untuk lengkapnya akan kami coba praktekkan sekilas. Berikut setelah masuk ke quizzes.com, lalu karena saya sudah memiliki akunnya, maka saya akan memilih login menggunakan akun Google saya. Selanjutnya masuk ke dalam menu create, yaitu quiz. Nah, di sini menginputkan judul kuisnya dan subjek materi yang digunakan. Karena saya sudah pernah membuatnya. Nah, kira-kira seperti ini nanti tampilannya. Ini tampilan yang
dibuat oleh guru. Untuk tampilan siswa nantinya akan berbeda. Nah, di sini yang biasa digunakan itu pertanyaan pilihan ganda dan checkbox. Tapi bisa juga menyuruh siswa untuk menggunakan isian singkat seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti tinggal dipublish, dan ini yang start a live quiz ini untuk bermain quiz secara live atau secara langsung, dan yang ini untuk dijadikan PR. Biasa untuk yang akun standar itu biasanya memiliki waktu 2 minggu, tenggat 2 minggu, lalu pilih assign, dan tinggal mengirimkan link yang sudah dibuat seperti ini. Dan ini tampilan quizzes untuk siswa nantinya. Seperti itu. Mungkin seperti itu pemaparan materi evaluasi yang khususnya quizzes dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ke kolom diskusi langsung. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.